Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Abnai thalabah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, kemudian juga nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa di sini ya. Oleh karena itu mari kita ucapkan syukur kepada Allah, sembari juga tubuh kita tundukkan untuk beribadah kepada Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Baik, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran shorob ya, tasrif dasar. Terakhir kita sudah mempelajari tentang di antara pembagian isim. Ada dua ya kan. Pertama, isim dilihat dari jenisnya. Dari jenisnya berarti ada dua kelaminnya kan gitu. Nah, jenis kelamin berarti ya kan. Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar adalah laki-laki, muannas adalah perempuan. Nah, di antara ciri-ciri jenis tanda bentuk kata yang perempuan adalah adanya tak marbutoh. Nah, kalau kebalikannya, kalau nggak ada tak marbutoh, berarti umumnya adalah bentuk katanya adalah laki-laki atau mudzakkar namanya. Baik. Yang kedua adalah isim dilihat dari bilangan, berarti jumlah. Nah, jumlah itu berapa? 1, 2, 3 dan seterusnya, kan begitu. Nah, ternyata katanya kalau dari segi bilangan bahwa isim itu ada 3. Pertama isim mufrad, berarti satu dia. Ada isim musanna ya, berarti 2. Ada 2 musanna. Ada isim jamak, berarti 3 ke atas. 3 dan ke atas adalah jamak namanya. Ciri-cirinya apa? Nah, kalau isim mufrad seperti itu, kafirotun ya, kafir. Nah, artinya satu orang kafir. Kalau musanna yang artinya 2 apa? Nah, ciri-cirinya mudah. Dikasihnya tanda ani dan aini ya. Ani dan aini di akhir-akhir kata. Contohnya kafirun kafironi, kafirun kafiroini, seperti itu. Tinggal tambah ani dan aini, ani dan aini. Nah, itu tandanya. Yang ketiga jamak. Nah, ini agak repot juga. Nah, jamak muzakkar salim dari isim mufrad ditambah dengan waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya kafirun kafiruna, kafirun kafirina, seperti itu. Atau muslimun muslimuna, muslimun muslimina, tinggal tambah muna dan mina, seperti itu. Rina runa. Yang kedua jamak muannats salim, jamak untuk perempuan yang selamat namanya, yaitu dengan menambahkan apa? Atun dan atin. Ingat aja, atun sama atin ya kan. Kalau yang tadi jamak muzakkar salim una dan ina, una dan ina. Kalau yang untuk perempuan jamaknya tinggal tambah atun dan atin, atun dan atin. Tuh. Contohnya kafirotun kafirotun, kafirotun kafirotin, seperti itu. Muslimatun muslimatun, muslimatun muslimatin, seperti itu. Terakhir jamak taksir, ini yang susah, yaitu jamak untuk sesuatu yang plural, banyak ya secara umum, tetapi ia tidak memiliki rumus. Tapi ada juga wazannya, ada juga acuan. Contohnya kafirun kuffar, beda lagi dia. Jadi kafirun bisa jamak muzakkar salim, bisa jamak taksir, dapat 2 dia jamaknya. Syaqiqatun syaqaiq, masjidun masajid. Seperti itu ya. Jadi kalau mau bilang ada
beberapa masjid. Jangan dibilang berapa, bilangnya gini, misalnya gini, mana ya namanya? Nah, pokoknya lah gitulah. Pokoknya di Medan ini ada beberapa masjid. Gimana apanya? Membahas Arabnya? Timbangannya adalah mafa'il, timbangannya. Mafa'ilun. Nah, makanya susah dia. Karena dia gak ada timbangan yang pasti, cuman ada juga sebagian yang mirip dia, ya. Mafa'il. Enggak. Mafa'il. Jadi kalau membilang masjid, ya kan? Masjid, jadi masajid. Apa artinya? Beberapa masjid, itu artinya. Dan lain-lain, banyak lagi tuh contohnya. Apa lagi ya misalnya? Masnaun, pabrik misalnya, pabrik. Masnaun, masoni', gitu kan. Itu yang ada kayak gini, ada timbangannya maf'il. Ada yang enggak gitu kan. Makanya dia repotnya di situ dia. Kadang-kadang dia enggak ada acuan. Intinya apa? Kita sering baca, sering dengar aja. Itulah jamak taksir ini. Jadi dia enggak ada acuan yang pasti. Harus seperti ini nanti dia semuanya jamaknya, enggak juga. Kayak tadinya. Syaqiqatun, syaqaiq. Beda lagi kan? Tapi mirip juga lah. Ada lagi yang lain. Misalnya apa ya? Ghaniyun. Nah, ghaniyun. Ghaniyun apa? Fakirun. Fakirun apa fakir? Orang fakir. Fakirun. Jamaknya apa? Jamaknya fuqara. Fuqara jamaknya. Waladun. Waladun aulad. Nah, beda kan jamaknya kan? Enggak ada apa acuannya. Berbeda dia. Faqirun fuqara, waladun aulad. Apa lagi? Ibnun. Ibnun kan apa artinya ibnun? Anak laki-laki. Apa jamaknya? Abna. Nah, kan beda-beda dari semua. Ya kan? Abun, apa abun? Abun. Apa abun? Ayah ya. Jamaknya apa? Aba. Gitu kan? Aba. Itu jamak tuh. Jamak taksir. Abun satu orang ayah, aba beberapa orang ayah. Begitu ya. Beberapa orang ayah. Anak-anak dari sini memiliki beberapa orang ayah. Iyalah kan. banyak anaknya, banyak lah ayahnya gitu. Gitu. Jadi apa lagi? Waladun, seorang anak laki-laki. Aulada, berarti beberapa orang anak laki. Ya kan? Dan lain-lain. Itulah contohnya, ya. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita itu udah lewat udah sebenarnya. Itu yang lalu itu. Nah, sekarang kita ke halaman 25. Perhatikan. Kalau kalian kurang paham nanti ulang-ulang aja lagi di videonya, kalian putar-putar lagi. Atau ada yang kurang jelas, tanya aja sama Ustaz. Jangan nanti kan bingung, tanya aja apa nggak paham gitu kan. Baik, sekarang kita halaman 25. As-sarafu wa ahammiyatuhu. Itu bahasa Arabnya. Artinya saraf dan urgensinya. Apa urgensi itu? Apa urgensi? Hah? Nggak tahu. Urgensi, urgen. Apalah urgen itu? Nggak tahu. Urgen. Belajar ini sangat urgen untuk masa depan bangsa. Sekolah ini sangat urgen di masa depan. Apa urgen itu? Penting ya. Sorop dan jangan penting, apalah ya? Apa persamaannya? Selain penting, kegunaannya. Sorop dan kegunaannya. Apalagi yang lain? Manfaatnya, kegunaannya, manfaatnya. Bisa ya? Paham ya?
Jadi sorob dan apa fungsinya, apa manfaatnya, apa kepentingannya gitu kan, apa tujuannya, gitu-gitu ya. Nah, ilmu sorob atau tasrif sama dia. Istilahnya ada dua, ada sorob, ada tasrif. Nah ini di kita namanya tasrif namanya. Di buku kelas berapa ya? Kelas 9 ya. Ilmu sorob, nah namanya ilmu sorob, ilmu tasrif, sebenarnya sama aja dia, sama aja itu. Ilmu sorob atau adalah ilmu yang mengkaji tentang perubahan kalimah dari satu kalimah dasar kepada banyak kalimah bentukan lain guna menghasilkan arti dan makna yang diinginkan. Seperti yang kita bilangkan dari awal, kan gitu. Berarti satu kata nanti bisa dipecah-pecahkan. Seperti kita bilang hari itu, makan, tinggal tambahkan memakan. Jadi dia kata dasarnya ada makan. Nah, bisa dipecah-pecahkan dengan bentuk-bentuk yang lain, juga artinya bisa berbeda. Kalau kita nggak tambahkan me dan an, artinya beda-beda. Termakan, memakan, nah gitu kan? Ya. Makan, kita pecahkan lagi, tinggal tambah me dan an, tinggal tambah di dan an, ya. Ikan itu dimakan. Kita mau makan gitu kan, tiba-tiba kok nggak ada ikannya. Ikan ini pasti dimakan. Itu kita bilang kan, ikan ini pasti dimakan, tapi nggak tahu. Nah, ada lagi, Ahmad, silakan dimakan itu ikannya. Beda nggak tuh? Beda lagi artinya itu. Berarti langsung mamanya nyuruhnya, suruh makan. Nah, Ahmad, jangan kau makan itu ikan, nanti marah abangmu, kan begitu. Lain lagi itu larangan. Jadi makannya ada, dasarnya dipecah-pecahkan, pecah-pecah, akhirnya beda juga lah maknanya. Itulah sorob itu. Jadi satu kata ya, bisa berubah maknanya dan bentuk katanya. Gambaran sederhana akan kepentingannya, urgensinya. Contohnya perhatikan. Contoh berikut ini. Hada miftahun. Hada miftahun. Ini kunci atau alat pembuka. Fataha Zaidun al-baba fanfatah. Zaid membuka pintu, maka terbukalah ia. Yang ketiga, iftahin nafidah, bukalah pintu. Di situ kata dasarnya apa? Ya, perhatikan. Kita tuliskan ya, biar jelas. Tuliskan dulu. Yang di rumah juga biar enak dia melihatnya. Apa namanya? Hada miftah. Hada miftahun. Yang kedua apa? Fataha Zaidun. Tadi Ustaz rencananya mau pakai yang hijau. Kenapa keluarnya merah? Allah. Hah? Iya, Ustaz nengok ininya hijau kan. Biru. Kok tiba-tiba jadinya? Kenapa begini jadinya? Jadi di ilusi jadinya kan? Hah? Mana? Hah? Jadi berubah. Saya jadi buka biru jadi merah keluar gitu kan. Kok hebat ya bisa berubah dia. Fataha Zaidun al baba fanfataha. Terakhir iftahin nafiza. Iftahin nafiza. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini kita akan menganalisa ini. Menganalisa kalimat yang 3 kalimat ini ya. Hadza miftah, ini sebuah kunci. Sebuah alat
pembuka. Miftah itu artinya adalah alat pembuka. Satu, dah. Yang kedua, fataha. Fataha Zaidun al-baba fanfataha. Si Zaid membuka pintu, maka terbukalah pintu itu. Iftahin nafizah. Bukalah pintu itu. Jadi di sini apalah kuncinya? Apalah kata kuncinya? Siapa yang tahu? Apalah kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Sama juga ya. Apalah yang menjadi kata dasarnya? Iya. Kalau kalian lihat ini ya, coba lihat nih. Ini tintanya kok nggak ada lagi ya, yang hitam warna hitam. Nah, perhatikan satu. Ini atau ini sama ya. Nah, inilah kata dasarnya yang menjadi poin utama. Miftah, fataha, iftah. Nah, dari sini ya, perhatikan. Ini sama sini udah beda bentuk katanya. Udah beda nggak? Beda. Tapi tetap ada dia. Tetap ada yang namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il atau fa'ala. Ya, fa'ala. Jadi di sini ya, di sini fa fi'ilnya apa? Fa fi'ilnya adalah fa. Ain fi'ilnya apa? Ain. Ya, ain fi'ilnya adalah apa namanya? Salah kalau sudah. Fa fi'ilnya apa? Fa. Ain fi'ilnya apa? Ta. Lam fi'ilnya apa? Ha. Fataha. Itulah kata dasarnya. Fataha. Iya kan? Nah, kalau di sini langsung dia fa, ain, lam fi'il, langsung terlihat. Di sini berubah lagi. Jadi fa fi'ilnya tidak lagi di depan, tapi dia nomor 2. Nah, inilah yang menjadi target utama kita. Dengan dia berubah bentuk kata ini, maka dia berubah makna. Itulah sorof itu. Berubah katanya, berubah. Karena dia berubah ini, maka berubahlah maknanya. Tidak sama lagi. Tapi tetap ada arti dasarnya. Apa? Tetap ada arti dasarnya. Nah, kalau ini sebuah alat pembuka, buka kata dasarnya. Udah? Fataha Zaidun al-baba fam fataha. Si Zaid telah membuka. Ada juga pintu itu. Lagi yang ketiga, iftahin nafizah. Bukalah pintu itu. Buka juga kata dasarnya. Cuman maknanya berbeda-beda udah. Kalau yang pertama ini hanyalah sebuah pernyataan. Ini kunci. Ini alat pembuka. Sudah. Ini laptop. Ini TV. Cuma pernyataan. Berbeda. Tapi kalau yang kedua coba. Ini sudah menceritakan pada suatu hari begini Ahmad begini. Dia buka pintu itu. Ya kan? Dia buka pintu, maka terbukalah pintu. Udah kayak cerita dia yang kedua ini. Beda nggak? Beda. Ini pernyataan aja, pernyataan. Hukumnya haram, makanya lah. Begitu misalnya. Ini hukumnya haram ya, udah. Kalau ini enggak. Gini. Nah, sekarang yang ketiga. Iftahin nafizah. Ini ada penegasan, yaitu berbentuk perintah. Berarti langsung segera. Wahai Ahmad, sekarang buka pintunya. Langsung dia. Bukan lagi pernyataan, bukan lagi sebuah cerita, tapi dia perbuatan yang langsung dikerjakan. Ya Thalib, tolong tutup pintunya. Pintu tutup. Misalnya gitu kan. Tolong matikan kipas anginnya. Hidupkan AC-nya misalnya seperti itu. Ya kan? Itu langsung praktek dia, langsung perintah. Ayo kamu berdiri. Ayo kamu duduk. Kan gitu kan? Ijlis. Oh, gitu kan.
kum, berdiri, dan lain-lain. Maka berubah-ubahlah bentuknya. Ini perintah, ini sebuah cerita, ini pernyataan. Itulah ilmu sorof. Paham sampai sini? Paham? Paham? Hah? Paham betul apa enggak nih? Kurang paham? Belum paham sama sekali? Atau sedikit pahamnya? Sedikit pahamnya. Yang mana sedikit itu? Yang mana sedikit pahamnya? Mana sedikitnya? Coba berdiri. Sini. Ustadz tidak mau anak muridnya kalau nggak paham, harus paham. Dia pulang harus paham pulang rumah. Apa yang kamu pahami? Tadi bisa berubah-ubah. Kalau satu hurufnya, kalau berubah. Bukan huruf atau kata. Di situ aja yang paham. Dah, yang nggak pahamnya mana? Yang ini Mas, cara berubahnya gimana? Oh, cara merubahnya itu bagus sekali pertanyaannya. Duduk. Ustaz, kok tiba-tiba jadi gini bentuknya Ustaz? Gitu kan. Kok gini Ustaz? Kok berubah lagi gitu kan. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Nilainya 1000, nilainya 1000. Itulah tasrif yang memiliki bentuk wazan namanya. Ilmu sorof ini dia ada wazannya. Seperti yang kita halaman berapa kemarin? Di halaman 19. Nah, itu dia sebenarnya sighah namanya. Karena kamu mungkin kurang mendalami sighah ini dan nggak hafal, pasti nggak hafal kan? Itu masalahnya. Tapi kalau kamu hafal halaman 19 ya. Kalau kamu sudah hafal ini dihafal ini. Sighah itu dihafal. Iya. Setiap yang Ustaz suruh hafal. Karena ini rumus ini. Ya. Fi'il madi. Jadi ini adalah bentuk fi'il madi. Gimana ciri-cirinya Ustaz? Ciri-cirinya tengok, baris patah semua. Nih, dalam kolom darabah. Timbangannya apa? Fa'alah. Seperti itu, udah ada timbangannya. Ini kok jadi gini Ustaz? Tengok itu. Tengok yang depannya mim baris bawah. Apa lah kira-kira di sini? Ada nggak? Ada lah. Mana? Nggak ada pula bilangnya. Ada nggak sini? Yang ada huruf mim baris bawah. Apa di sini? Di sini. Ini dia. Ini dia ismul alah namanya. Berarti bentuknya ini adalah bentuk kata ismul alah. Apa arti ismul alah itu? Isim alat, isim perkakas. Mana ciri-cirinya? Ciri-cirinya baris bawah, huruf mimnya pakai mim semua dia. Pasti pakai mim semua. Pakai mim semua. Miftah. Ini apa? Midrob. Kat pemungkul. Sekarang ini pula. Ini pula ya. Nah, ini kok jadi iftah dia, mati dia. Itu di mana dia? Nah, ini dia fi'lul amr. Di sini dia. Fi'lul amr, idrib contohnya. Mati dia kan? If'il. Mati juga. Mati juga. Sukun juga barisnya. Enak kali bahasanya mati ya. Sukun dia, sukun barisnya. Dah, itu jawabannya ya. Jadi kenapa berubah Ustaz? Gimana caranya? Nggak tahu lah Ustaz. Gimana caranya berubahnya? Makanya wajib dihafal ini. Yang di rumah juga ya, yang di rumah. Jangan nanti kalian sampai sini nggak paham lagi. Dengarkan baik-baik, Ustaz jelaskan ini, kalian hafal. Halaman 19 yang kayak gini, kolamnya. Awas nanti ya, siapa yang nggak ngapal di rumah. Ya, jangan nanti. Kalau nggak hafal nanti dia, berarti ketahuan dia nggak belajar, nggak nonton video ini. Ya. Nanti Ustaz tanya lagi nanti nih, pas dia offline sini kan. Ustaz uji lagi. Coba kamu tasrifkan dari fathah menjadi isim majhul di halaman 19 juga. Macam mana caranya?
Kalau ini duriba. Nah, duriba sama dengan doroba. Tinggal barisnya yang dirubah. Yudrobu yang paling bawah, yudrobu sama dengan yadribu. Bedanya apa? Barisnya aja. Baris depan, depan apanya awalnya, hurufnya. Kalau yang nomor 2 ini kan baris fathah. Itu aja bedanya. Nah, nanti yang di rumah kalau nggak tahu jawabannya ketahuan, berarti dia nggak nonton video ini gitu kan. Berarti dia selama hari ini ngapain di rumah? Gitu kan? Nggak ada. Main game aja kerjanya di rumah. Main PUBG aja di rumah. Wah, ketahuan nanti itu. Siapa nanti yang Ustaz uji ya? Nah, kamu, coba kamu buat seperti ini. Nggak hafal dia, berarti dia nggak hafal ini. Berarti ketahuan dia nggak belajar di rumah. Baik, barakallahu fikum, ya. Udah, itu jawabannya ya. Jadi kamu wajib hafal dulu itu, halaman 19 itu, ya. Fi'il madhi, timbangannya fa'ala. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun fa'ilun maf'ulun if'il. Itu dihafal itu. La taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Seperti itu. Harus dihafal. Ya harus dihafal, ya kan? Doroba yadribu dorban, ya gitu kan? Doribun matrubun idrib la tatrib, gitu kan? Matribun mitrabun, sama-sama mirip dia. Duriba yudrobu, itu harus dihafal. Dulu Ustaz ngapal ini di kelas 3 ibtidaiyah ngapalnya. Iya, dulu kami Ustaz masih sekolah, masih kayak kalian, masih SD ya. Kelas 3 ibtidaiyah itu. Ustaz ngapal ini. Siapa yang nggak hafal, dulu Ustaz masih kecil kan, masih sekolah, dicubit Ustaz, sakit kali. Atau berdiri, lama kali dirinya. Nah, jadi kalau nggak hafal ini ya kan, nggak hafal ini tasrifnya, Ustaz diri sampai hafal. Udah hafal, udah tes. Store sama Ustaznya kan. Dah duduk. Kalau nggak juga, cubitnya Ustaz. Jadi kelas 3 SD udah dihafal kami, udah sudah dihafal kayak gini nih. Itu kalau yang sekolah zaman dulu madrasah. Sekarang nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi sekarang madrasahnya. Sekarang udah nggak ada lagi madrasah. Yang ada sekolah IT, ya kan? Sekolah madrasah udah habis deh. Udah mau punah madrasahnya. Hah? Sabar ya, jangan campur nanti payah Ustaz. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi karena tadi berubah bentuk katanya, berubah artinya. Pertanyaan tentang kalimah-kalimah bercetak tebal. Nah, ini dia. Pertama, pertanyaannya, apakah mereka berharokah? Tidak. Berharokah lah semuanya. Miftahun. Apa harokah itu? Harokah adalah baris. Patuh. Berarti jawabannya apa? Ya. Nomor 2. Apakah mereka memiliki wazan atau timbangan? Miftahun. Apa wazannya? Hah? Dari yang tadi halaman 19. Itu isim alat tadi. Mif'alun. Itu dia timbangannya. Betul, bagus. Yang ketiga, apakah antara mereka terhadap wazan masing-masing sesuai dalam susunan huruf dan harokat atau baris? Ya, sama. Ya, ada juga tidak kan? Yang mana? Contoh miftahun, ya, tapi dia hampir mirip. Ada yang mirip kali. Apa? Tergantung katanya. Beda kata, kadang-kadang beda juga dia, tapi hampir mirip. Miftahun, mif'alun. Kenapa? Ini bentuk asal katanya beda. Tapi intinya rata-rata dia sama. Baik bentuk katanya gitu kan, barisnya sama, ya kan? Paham ya? Ya. Jadi memang kalau kita nanti belajar terus, insya Allah nanti menjumpai gitu. Tapi mirip lah. Miftahun, mitrobun, mif'alun, mirip lah pokoknya. Ya kan, nggak jauh beda pokoknya. Cuma ada alifnya aja ya kan. Nah berikutnya, apakah mereka memiliki sighah tertentu sehingga maknanya sesuai yang diinginkan dalam penggunaan? Apa sighah tadi? Apa sighah tadi? Sighah itu apa?
Sigo itu apa? Nah, itu jawabannya. Sigo itu apa? Sigo bentuk kalimat atau bentuk kata. Nah, jangan jawab yang lain. Apa tuh sigo? Jawab yang di buku itu, halaman 18 jawabannya. Sigo adalah bentuk kalimat atau bentuk kata. Kenapa? Karena kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kata maksudnya, ya kan? Beda. Jangan salah paham kalian. Bentuk kalimat itu kan Ustaz, kalau bahasa Indonesia kan beberapa kata. Iya. Namanya sama, cuma maknanya beda. Kalimah gitu kan. Dalam bahasa Arab artinya adalah, kalau bahasa Indonesia apa artinya? Kata. Jadi kalimah itu sama dengan beberapa huruf hijaiyah. Itu kalimah namanya. Dalam apa-apa dalam bahasa Indonesia? Kalimat. Nah, kalimat ya kan? Kalimat itu adalah susunan dari beberapa kata. Bedanya apa, Ustaz? Bedanya ada hanya sama huruf T. Ya. Kalimah sama kalimat. Kalau kalimah berarti kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia beberapa kata. Bingung? Enggak kan? Udah kan? Kata satu kata dalam bahasa Indonesia sama dengan kalimah dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat ya, itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Kalau nggak paham, dipaham-pahamkan aja lah. Sebentar lagi, udah paling mudah kali itu Ustaz menjelaskannya. Berikutnya, apakah mereka memiliki kata dasar pembentukannya? Nah, maka jawabannya untuk seluruh pertanyaan di atas adalah tentu saja iya dan benar. Lalu dengan apakah kita bisa melakukan dan menerapkan apa yang diinginkan dari pertanyaan-pertanyaan di atas, terutama dalam hal memberikan haroka secara penuh untuk setiap kalimat? Maka dikatakan, insya Allah kita bisa melakukannya setelah mengkaji secara baik dan benar disiplin ilmu syaraf. Nah, jadi insya Allah nanti kalian pandai setelah kalian bersabar mempelajarinya, bersabar menghafalnya. Suruh ya, hafal, jangan tidak hafal. Halaman 19 itu harus dihafal. Mulai sekarang yang belum hafal dihafal. Nah, nanti masuk lagi kan? Ya kan? Nah, nanti Ustaz tes lagi. Siapa yang udah hafal hari ini dalam waktu yang singkat? Jam terakhir ya? Ya kan? Bukan? Hah? Nanti aja lah. Ya, nanti aja ya. Nah, itulah. Jadi kalau kamu sudah Ustaz suruh hafal, nanti insya Allah mudah. Hah? Iya, itu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Hah? Pokoknya semua yang dalam ini tak satu pun yang keluar, harus dihafal. Hah? Iyalah, ini doroba contohnya, ini telah memukul. Kalau kamu udah hafal artinya, oh berarti pakai telah dia kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari pakai sedang. Nah, tahu dia artinya. Mudah nanti. Gitu ya. Jam berapa istirahat? Belum istirahat kan? Dah? Itulah dia apa namanya materi kita hari ini ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya halaman 27. Tasrif al-usul. Ini anak C kayaknya udah ini ya. Belum juga, sama. Nanti insyaallah anak C ya sama nanti. Dah, itulah dia. Kita masih banyak lagi nih. Jadi latihan jangan lupa. Ya, halaman 24 itu latihan dikumpul. Ustaz nggak nerima latihan yang via WA, di fotonya nggak bisa, nggak berlaku itu sama Ustaz. Kecuali kita memang daring full, ya kan. Kita ini luring setengah-setengah kan gitu. Jadi wajib dikumpul ketika dia masuk, ketika offline kumpulkan latihannya. Nanti jangan nilainya
Anaknya ikut ujian, ikut belajar, tapi kok nilai anak kok rendah ya? Padahal nilai anak waktu ujian cepet loh Ustaz. Kan nilai ujian cepet misalnya kan. Tapi kok anak nilainya rendah Ustaz ya? Nah, itulah masalahnya kalau kamu nggak jarang latihan, jarang ngirim tugas, jarang mengumpulkan tugas. Kenapa? Tugas, PR, latihan itu dalam rangka memenuhi semuanya. Begitu. Nanti nilai ujian, nilai digabungkan semuanya ketika akhir semester. Menjadilah nilai yang utuh. Jadi adalah membantu seandainya nilai ujiannya rendah misalnya cuma 70 nilai ujiannya, tetapi dia banyak membuat latihan, itu bisa tinggi nilai nanti semesternya, nilai raportnya. Seperti itu. Itulah cara kita belajarnya, ya. Jangan lupa. Dan bukan hanya nilai ya, tapi melatih kreativitas kamu. Semakin kamu banyak latihan, maka kamu semakin paham. Orang yang jarang latihan, maka apa? Seperti orang main badminton, seperti orang pelari, seperti orang pelari, olahragawan yang dia memilih olahraga lari. Dia gak pernah berlari, gak pernah latihan lari. Tiba-tiba ada perlombaan lari sepanjang 100 km. Ada kan ya? Beli berapa? Oh, udah 5 kilo 5 kilometer ya. Hah? Dari sini ke mana ya? Dari sini ke dari sini ke, pokoknya 1 kilo itu dari sini ke Eka Warni kayaknya sampai lah ya. Hah? Eka Warni nggak tahu? Nggak tahu. Dari sini ke Mercy lebih kurang 1 kilo. Hah? Mercy itu apa namanya di Belanda, rumah Belanda, ya Mercy. Dari sini ke sana 1 kilo itu lebih kurang lah ya. Jadi dia lomba lari jarak 5 kilo. Udah bolak-balik 10 kali. Nggak salah. Pokoknya pergi pulang lagi. Dah. Pada malam hari ini naik betis dia. Betul nggak? Iya. Orang yang jarang main bola, jarang lari, tiba-tiba lari, tak pernah olahraga kan? Naik betis nanti tuh. Pegal-pegal malam-malam sakit di badannya. Itulah orang yang belajar, jarang latihan, tiba-tiba pas ujian, apa ini Ustaz? Gelap kali Ustaz ya? Iya, tapi kan beda sama orang yang biasa latihan. Dia biasa aja nggak masalah sama dia, udah biasa kan gitu. Beda sama orang yang nggak berlatihan. Nah, tiba-tiba waktu ujian dia suruh jawab soal ujian. Ya nggak tahu lah dia. Nggak bisa, ya kan? Nah, itu ya. Jadi itulah manfaatnya kalau kamu sering latihan, mengerjakan PR, maka kamu terbiasa dan lama-lama menjadi ahli. Menjadi ahli. Ahli karena terbiasa. Ahli karena biasa. Terbiasa karena iya. Kalau kamu nggak terbiasa, nggak ahli-ahli. Sampai kapan, Rat? Sampai kiamat nanti lah. Tak ahli-ahli nanti. Nggak pandai-pandai kalian. Baik, barakallahu fikum. Waktunya habis ya? Belum? 4 lagi. Baik, ada yang mau bertanya? Apa? Nggak ada? Sorop sama kayak nahu? Apa yang sama? Ya, antara nahwu dan sorop bagaikan ayah dan ibu. Ayah dan ibu tapi beda bapak. Ayah dan ibu? Kamu bisa nggak lahir tanpa ayah? Bisa nggak lahir tanpa ibu? Kalaupun ada keajaiban, berarti mukjizat namanya. Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Tapi kan
Satu aja yang ada kan di bumi ini. Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Nabi saja yang kayak gitu. Selain Nabi Isa nggak ada lagi yang dia lahir tanpa ayah. Nggak ada. Oh ada Ustadz, banyak Ustadz. Di rumah anak Ustadz tak ada ayahnya. Tiba-tiba mamanya melahirkan. mamanya melahirkan, lahirlah dia Ustadz. Kami nggak tahu kapan mamanya menikah gitu kan. Tiba-tiba ada yang lahir gitu kan. Nah itu ada memang. Ada. Nah, itu anaknya entah kapan lah pokoknya kan. Tapi yang pastinya ada ayahnya. Cuman ayahnya menghilang. Ya, menghilang. Itu ya. Jadi itulah dia. Jadi ibu adalah nahunya. Sarab adalah bapaknya. Ya kan? Ibunya apa? Nahu. Bapaknya apa? Sorob. Jadi saling mengisi. Nanti di istilah lain ada juga di nahu. Ada juga dia. Istilah domir ada nanti di nahu. Domir ada istilahnya. Siroh ada di istilah di nahu. Sama juga dia. Cuman fokusnya di mana Ustadz? Kalau sorob ini fokusnya adalah di katanya itu, bentuk katanya, itu fokusnya. Kalau di nahu, di mana fokusnya? Fokusnya hanya di baris ujungnya. Kenapa menjadi misalnya Zaidun, Zaidin, Zaidan misalnya kan? Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kan gitu kan? Nanti tempat lain Muhammadun. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Nah, itu kan? Yang tadi ketika syahadat Muhammadan. Itulah nahu. Ketika di akhirnya berubah dia. Kalau shahab itu apa? Bentuk katanya. Nah, miftah, fataha, iftah. Nah, itu shahab ini tugasnya. Bentuk-bentuk kata di rubah-rubahnya. Baik, barakallahu fikum. Dah istirahat ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.